Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Ngomong-ngomong, bagaimana nih kabarnya? Semoga pada sehat selalu ya. Kali ini akan dibahas alur lanjutan film Lost in Space. Masih ingat dengan Dr. Smith yang terlihat tidak bahagia dengan sinyal dari Resolute? Kita akan mengetahuinya di episode ini. Sekaligus juga, Will akan mengungkapkan semuanya kepada ayahnya. Tapi, apakah plan B Victor untuk berkomunikasi dengan Resolute akan berhasil? Baiklah. Sebelum alur filmnya dimulai, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat terus berkembang dan menghibur waktu luang teman-teman. Jika sudah, matikan lampu, pasang posisi nonton terbaikmu, dan film pun dimulai. Film dibuka dari sudut pandang Dr. Smith ketika sedang mengendap-endap mengikuti Will dan saudarinya. Ia melihat ada hewan seperti ngengat, lalu mengikutinya, sampai akhirnya beralih ke Maureen. Ia sedang berusaha meneliti pergerakan planet yang ia tempati saat ini terhadap bintang utamanya. Ia ternyata sudah mencatat pergerakannya dari hari ke hari, dan ia menemukan ada kejanggalan dari sistem planet tersebut. Lalu, ia sejenak menghampiri kamar Will dan teringat akan masa lalunya ketika Will masih bayi, yang mana berat badannya Will terus menurun drastis. Kemudian, ia mencoba untuk berkomunikasi dengannya, menguatkannya, dan berjanji akan berjuang untuknya nanti seumur hidup. Sungguh ibu yang baik. Kemudian ia mulai mempersiapkan barang-barang yang akan ia gunakan untuk meneliti permasalahan tersebut secara langsung. Di sekitar Jupiter, terlihat plan B dari Victor sudah hampir jadi. Mereka akan membuat lampu sorot yang bisa dilihat dari luar angkasa, sehingga Resolute bisa mengetahui posisi mereka. Di saat ingin pergi, Maureen dihampiri oleh John. Lalu ia menceritakan semua permasalahan tersebut kepada John, dan memintanya untuk tetap merahasiakannya. Di tempat proyek, Victor kembali melakukan evaluasi tiap bagian. Semua masalah sudah selesai, dan proyek tersebut akan selesai malam ini. Dalam Jupiter, Will terus ditagih janjinya oleh saudari-saudarinya untuk menceritakan tentang robot yang sebenarnya kepada ayahnya. Saat sedang mengerjakan tugas perkabelan, Will dihampiri oleh Dr. Smith. Ia terus mengganggu Will dengan ucapan dan basa-basinya. Di saat ia sedang meminta Will untuk mengembalikan robot, tiba-tiba Don datang dari belakang. Don pun langsung menyinggung kejadian saat ia bersama Dr. Smith, di mana ia ditinggal dalam badai di gua. Namun lagi-lagi, kepandaian Dr. Smith dalam membuat alibi mampu membuat Don percaya begitu saja kalau Dr. Smith tidak sengaja melakukan hal itu. Kemudian scene beralih ke Maureen yang sedang melakukan persiapan. Tapi tiba-tiba, angin berhembus kencang dan menerbangkan balon udara tersebut, beserta Maureen. Untungnya, ia berhasil menancapkan pasak balon itu kembali ke tanah, tepat sebelum ia jatuh. Lalu scene kembali ke masa lalu saat Maureen berdiskusi dengan anak-anaknya. Mereka masing-masing menyebutkan keuntungan dan kekurangan jika tinggal di bumi dan jika tinggal di Alpha Centauri. Awalnya mereka sempat ragu untuk pindah ke Alpha Centauri, tapi setelah Maureen meyakinkan mereka, akhirnya mereka sepakat untuk ke sana. Kemudian scene beralih ke Judy yang berada di gudang Jupiter keluarganya. Ia merasa ada seseorang yang memata-matainya. Saat ia berkeliling, ia bingung ada whisky di sana. Lalu, setelah itu Judy berusaha untuk membetulkan kembali hidungnya Don. Sambil mengobatinya, Don bercerita bahwa Dr. Smith sebenarnya ada bersamanya ketika badai pasir. Namun, ia pergi meninggalkannya. Mengetahui hal itu, Judy menjadi waspada terhadap Dr. Smith. Di luar, Will sedang membantu mengerjakan tugas ayahnya. Lalu ayahnya datang dan mulai menjalin kedekatan kembali dengan Will. Ia meminta maaf sudah terlalu lama meninggalkan keluarga dan sering memarahinya dengan robot. Tapi sampai saat itu, Will masih belum bercerita tentang robot. Di lain sisi, Penny mulai cari perhatian dengan Vijay. Sambil membantu Vijay menyelesaikan tugasnya,
Mereka sempat berbincang tentang kejadian sebelumnya. Kemudian Vijay mulai ingin mengetahui lebih tentang robot. Namun sayangnya, Penny masih belum mau memberitahu secara lengkap. Di dalam Jupiter, Judy bertemu Dr. Smith dan menceritakan kisah Don kepadanya. Lagi-lagi, Dr. Smith selalu berhasil membuat alibi yang meyakinkan. Ia bilang Don bukanlah orang baik, makanya ia takut kepadanya dan takut merepotkan keluarga Robinson saat itu. Dan lagi-lagi Judy sekilas terlihat percaya-percaya saja. Kembali ke Maureen, ia mulai menata ulang peralatan penelitiannya. Kemudian ia kembali teringat masa lalu saat Will sedang mengerjakan tes masuk Resolute. Saat itu ia sedang berada di tes kepanikan dan kesiapan dalam tekanan tinggi. Ia disuruh menyelesaikan puzzle di dalam tabung hiperbarik. Memang bisa dibilang tes ini cukup sulit karena seseorang yang berada di dalam tabung hiperbarik akan kesulitan melihat, mendengar, dan berpikir seiring semakin bertambahnya tekanan udara di dalamnya. Dan alhasil, Will gagal melewati tahap tersebut. Namun ibunya masih terus meyakinkannya dan akan melakukan apapun deminya. Balik ke masa kini, Maureen pun berhasil terbang dengan balonnya. Di koloni, kini proyek mereka sudah berhasil. Tentunya mereka bahagia dengan hasil tersebut dan berharap Resolute dapat melihat mereka. Pada malam harinya, sekumpulan ngengat menghampiri cahaya dari proyek tersebut. Dan entah kenapa Dr. Smith jadi benar-benar jahat di sini. Ia membuka pagar perimeter. Tentu sudah tahu kan apa yang akan terjadi nanti? Kembali ke Maureen. Ia kini sudah di lapisan termosfer, yaitu 107 km. Terlihat juga di sini cahaya proyek yang dibuat Victor. Setelah Maureen mengamati bintangnya, ternyata yang menyebabkan pergerakan sistem planet bintang di sana aneh adalah karena adanya radiasi Hawking di dekat sana. Bagi yang bingung apa itu radiasi Hawking, intinya planet tersebut dekat dengan black hole, yang mana bisa menyerap benda-benda di sekitarnya dengan mudah. Di koloni, setelah Dr. Smith melancarkan aksinya, ia mulai berbasa-basi dengan John. Kemudian ia menceritakan bahwa robot telah disembunyikan oleh Will dan saudari-saudarinya. Mendengar itu, John pun memanggil Will. Ia kecewa karena Will berbohong padanya. Akhirnya Will pun menceritakan semuanya dengan jujur. Tapi tiba-tiba, makhluk besar pemakan ngengat itu datang. Orang-orang pun mulai lari dari sana. Dan sialnya, saat Penny bersembunyi, ia diketahui oleh makhluk itu. Untungnya John berhasil menyelamatkannya. Tapi mereka masih terpojok. Dr. Smith yang bersama Will pun memintanya untuk memanggil robot untuk menyelamatkan mereka. Dan akhirnya berhasil. Sepertinya koneksi antara robot dan Will sudah terhubung baik. Namun sayangnya, robot masih terikat perjanjian dengan Will, sehingga ia tidak menyakiti siapapun, termasuk makhluk itu. Robot pun dicabik-cabik tanpa perlawanan. Will yang melihat itu langsung memerintahkannya untuk menjadi jahat seperti dulu. Dan berhasil kembali. Ia membunuh 2 makhluk pengganggu itu. Namun, ia juga mau menyerang orang-orang yang ada di sana. Untungnya Will langsung menghadangnya. Dan seketika, robot kembali ke mode save-nya dengan tangan 2. Orang-orang yang melihat kejadian itu pun langsung tertegun diam. Dan akhirnya, mereka bisa tidur malam dengan nyenyak. Baik, mari sekarang kita bahas film fact-nya. Mungkin mohon maaf kali ini hanya satu saja, karena saya belum nemuin yang lain. Kalau teman-teman menemukan, bisa drop di kolom komentar ya. Oke, film fact-nya adalah perlu kita akui bahwa Dr. Smith sangat cerdas dalam komunikasi, terutama interpersonalnya. Selain itu, strategi panjang yang ia rencanakan juga sangat baik. Ia sengaja mengacaukan koloni agar robot bisa kembali hadir bersama Will. Lalu rencana apa lagi yang akan ia lakukan padanya? Mari kita tunggu. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai bertemu di video berikutnya. Have a nice day.